Cek cek bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Iya sudah. Iya. Mm-mm. Cek cek bismillahirrahmanirrahim. Masih besaran ya? Backsound sama suaranya coba dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Iya sudah. Coba kecilan. Kecilan. Enggak kebesaran. Oh. Cek cek bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin. Coba sekarang buka Zoom. Cek cek Allah. Gak denger suaranya ya? Backsoundnya gak denger. Sama aja. Gak denger sama sekali tuh. Cek 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 Allah. Cek Allah Allah Allah.
cek bismillahirrahmanirrahim. Cek bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pas, suaranya pas. Coba di YouTube tuh. Kalau di ininya aja dibesarin di OBS. Cek. Masuk OBS ya? Masuk apa? Zoom. Apa ini? YouTube. Setelan musik ya? Bentar. Tak tambahin. Cek bismillahirrahmanirrahim. Ini 8 Dolby nih. Masih kalah sama itu enggak? Apa musik? Belum masuk. Cek bismillah. Oh. Dengar tadi kok ada kata sama aja itu loh. Oh ini belum. Nah ini loh. Cek bismillahirrahmanirrahim. Ini 8 Dolby. Masih kalah sama itu enggak? Ya. Apa musik? Coba tak naikin lagi Dolby-nya ya. Coba tak ya. Coba like cek. Berarti di YouTube sudah aman ya? Gede banget YouTube ya. Coba masuk Zoom lagi. Suaranya ikut naik biasanya. Cek. Cek. Cek Allah. Kenapa? Persis. Nggak keganggu ya? Cek bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Ya, pas. Cek bismillah.
Backsound udah denger? Suaraku denger? Dengernya sama apa? Masih besaran suaraku? Ya kan? Kurang kecil ya backsoundnya ya? Bentar. Bentar ya teman-teman. Cek, bismillah. Cek. Udah cukup belum teman-teman? Apa masih kurang kecil lagi suara backsoundnya? Sudah. Berarti suara saya sudah terdengar jelas ya? Takut kebesaran backsoundnya. Aman ya? Oke, terima kasih. وهو هل رمضان يحببنا وخبط الخير على بابنا والبدر حل في سما دارنا والهم شاف ومشي وسابنا ما تعلقوا لنا بقى زينا على سطح ناسنا واهالينا ويلا نستقبل رمضان باغلى ضيف هلا علينا سلام مرحب يا عمي اللي تعالى قرب سلام مرحب يا عمي اللي تعالى قرب مفيش خصام في نهار رمضان على ايه نعاند او نهرب نتمشى نطلع في التسابيح نتوضى ونصلي التراويح ونرد بالخير في الأرواح ونودي ناسنا وحبايبنا يا دهر أبشر قد بلغت الشان أعلاك قدرا شهرنا رمضان على جبينك قد أضاء تيجانه على جبينك قد أضاء تيجانه لما تنسى وهو اللي رمضان يحببنا رمضان رجع تاني
مع جملة وحشاني بترن في وداني، أهلا رمضان وبيوت مليها النور، لمة فطار وسحور وذنبنا مغفور بركة القرآن. أهلا أهلا رمضان، أهلا شهر القرآن، والله بعودة في حياتنا الرحمن، أهلا بعودة في حياتنا. Adab sulukul murid. Sulukil Oh, sulukil, maaf teman-teman, mata saya agak Tapi minus. pakai kitab saya sendiri ya. Ya masya Allah. Boleh? Boleh. Lagi nggak banget. bawa kitabnya Imam Haddad. Insya Allah semua dapat berkahnya Ustazah. Amin ya rabbal alamin. Oke, bisa dimulai Ustazah ya kajiannya. Tamam, insya Allah kita mulai. Oke. Boleh request musik nggak? Boleh. Lebih mengena, masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi Emang kalau online ini wabarakatuh. kayak nggak ada yang jawab gitu, kayak ngajarin diri sendiri. Saya aja yang Oh ini tanya. netizen. Netizen. Masya room on air nih kita bisa tahu gitu. Dikatakan bisa tahu gitu. Dikatakan oleh ulama, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassak. Barang siapa yang belajar fikih ya, tanpa belajar tasawuf faqad tafassak, maka dia itu jadi orang yang fasik. Hati-hati ya. Waman yatasawwaf walam yatafaqqah faqad tazandak. Tapi barang siapa yang belajar tasawuf aja, nggak pakai belajar fikih, faqad tazandak, dia jadi orang yang zindik. Ya, zindik itu lebih bahaya dari fasik. Serem banget Ustazah ya. Zindik itu gambarannya doang alim, pakai surban, pakai imamah, ya tapi sebenarnya dia bukan orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah min dzalik. Dia orang yang fasik, bahkan asad. Asad lebih ya. Walakin man jama'a bainahuma faqad tahaddab. Barang siapa yang menggabungkan keduanya ya, belajar fikih iya, belajar tasawuf iya, dialah orang yang bertahqiq. Dia orang yang berada di jalan yang benar ya. Gambaran singkatnya nih biar teman-teman paham ya. Harus ada ilmu dhahir, harus ada ilmu batin ya. Ilmu dhahir syariah namanya fikih, ilmu batin syariah namanya tasawuf. Nah, itu begitu. gambarannya biar nggak bingung ya, apa sih ini begini-begini. Nah, jadi yaitu ngurusin ilmu dhahir, ilmu batin. Fikih ngajarin tata cara sholat, ruku, sujud, takbir, i'tidal. Nah, tasawuf ngajarin hati biar bisa khusyuk, biar bisa gitu, connect ke teman-teman. Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu gambarannya. Jadi jangan cuma belajar fikih teman-teman, karena banyak orang sampai usia 40, 50 bahkan 80 tahun belum tahu rasanya gimana sholat khusyuk. Betul. Ya. Jadi kita perlu nih belajar ya. Hari ini kita bersama-sama mengkaji kitab ini, bersama-sama bergandeng tangan. Yang kitabnya Al-Faghirah kasih judul Menempuh Jalan Keridhaan. Bersama-sama menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tarik apa itu definisi tasawuf ya, atau tasawuf, saya pengen nanya dulu nih adik-adik di sini, teman-teman, ada yang tahu nggak murid itu apa? Coba mungkin Kan bisa. banyak orang yang taklim sana sini, jadi tolabul ilm, jadi santri, jadi murid. Kira-kira tahu nggak definisi murid itu apa? Itu. Boleh tuh coba teman-teman Yang bisa. mengaku dirinya jadi santri. Ya Kak Salma, banyak Betul, santri. Berapa banyak orang yang banget. ikut tuh? Santrinya nih 200 lebih nih. Nah iya, tahu nggak kalian tuh murid itu apa? Kan ini ikut acara posoan ngalap berkah, Ngalap kan jadi berkah. murid ya. Betul. Yang ikut offline maupun online. Sejatinya diri kita semua murid. Ya. Murid ada yang jawab nih Ustazah. Atau murid-muridan. Murid-muridan. Ada yang jawab nih Ustazah, murid itu orang yang menginginkan menuju Allah. Ada lagi. Murid itu seperti mayit di depan gurunya. Ada yang jawab gitu. Seperti Ustazah. mayit.
orang yang berjalan menuju Allah, orang yang belajar, Macam-macam ya definisi. macam-macam. Kayaknya yang udah ikut daurah saya udah pada tahu tuh jawabannya ya. Betul. Orang yang belajar, ya belum tentu dia murid. Ya. Betul. Murid itu adalah orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa Masya ta'ala. Allah. Jadi tujuannya hanya untuk Allah. Dia taklim itu bukan untuk bangga-banggaan, semua ngaji di sini, semua mondok di sini, enggak. Emang tujuannya untuk mencari Allah gitu. Dia cari Google Map atau Waze cara menuju Allah. Nah, kalau begitu guru apa? Guru itu Guru apa? apa? Berarti Kalau murid orang yang berjalan menuju Allah, berarti guru itu apa? guru apa teman-teman? Mungkin bisa dijawab melalui kolom chat. Karena waktu kita sedikit langsung banget jawab ya. aja ya. Boleh. Guru itu orang yang menunjukkan jalan menuju Allah Subhanahu wa Masya ta'ala. Allah. Kita berguru tuh pengen tahu jalannya. Mau Iya. nyampe ke Allah tuh gimana sih caranya? Iya, betul. Makanya Imam Haddad ya menulis dengan sangat rapi dan sistematis, satu tangga demi satu tangga ya, step by step menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana sih kalau mau nyampe ke Allah tuh mesti melalui jalan yang mana dulu gitu. Betul, saya biasanya kan Nah. kita bingung tuh, Sada. Ya bingung, apalagi yang baru lulus mau ngapain bingung semuanya. Ya, Betul. Kayak anak pondok yang baru lulus mau ngapain bingung. Iya, Mau bikin majelis kah, mau ngajar kah, mau khidmah kah. Nah, sama yang pengen jadi murid tuh ya bingung juga, Kak Salma. mau gitu, Sada ya. Bersama Al-Fagirah ya, dan juga teman-teman yang Masya Allah di sini, sahabat-sahabat ya, yang sebenarnya bukan saya sebagai guru, enggak ya, tapi kita bareng-bareng. Guru kita di sini Imam Haddad ya, kita sharing, mempelajari bareng-bareng, bergandengan tangan gimana caranya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap manusia itu selalu berjalan dengan kehidupan masing-masing. Iya atau iya? Ibu rumah tangga sibuk dengan urusannya, yang jadi anak sibuk dengan tugas-tugasnya, Betul. yang jadi ibu sibuk dengan tugasnya, yang jadi nenek pun juga begitu. Ya, semua disibukkan dengan urusannya sendiri-sendiri, iya kan? Ada satu pertanyaan muncul, capek nggak sih hidup gini-gini aja? Urusannya itu-itu aja. Bangun tidur yang dipikirin dapur, Nanti tidur dipikirin uang sih. anak-anak yang dipikirin tugas-tugas sekolah. Betul. Ya, bapak mikirin kantornya, Iya. mikirin tokonya, mikirin becaknya. Pertanyaannya, capek nggak hidup di dunia bertahun-tahun cuman untuk urusan yang itu aja, kayaknya rutinitasnya itu doang. Capek nggak? Gimana Kak Salma? Capek, kalau ditanya capek ya sudah capek banget Capek. ya. Lelah lillah insya Allah. Apakah nggak ingin ya merubah alur hidup kita? Capeknya nggak mau di jalan dunia terus. Pengennya capek ini bernilai pahala di sisi Allah. Capeknya nih dirubah dari perjalanan dunia menuju ke perjalanan akhirat sampai kemudian mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh. Di sini banyak banget makam para wali. Di Malang Iya, ada Iya, betul. Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih. Mm-mm. Di mana-mana kita belok Surabaya banyak, Banyak. Bangil banyak, Bondowoso, Tanggul banyak makam wali. Orang sering banget ziarah ke sana, iya kan? Iya, betul. Kira-kira pengen nggak nyampe seperti mereka? Pengen banget ya rasanya. Apakah mereka tuh rutinitasnya kayak kita? Gitu. Apakah mereka nih orang yang berhasil menjalani dunianya itu aktivitasnya tuh sebagai perjalanan menuju akhirat? Mereka tuh sadar di dunia tuh cuman transit. Wah, gimana tuh? tampol Ini banget pembahasannya terlalu gede sebenarnya ya. Aduh, mau nangis susah deh, gimana ini? Gimana kalau orang ziarah tuh, coba deh jangan mikirin hajat doang. Nabi mengatakan di dalam hadis, kita tahu, zurul kubur fa innahu tudzakirakumul akhirah. Ziarahlah kubur karena itu ngingetin kamu tentang
akhirat. Nabi nggak ngomong ziarahlah kubur supaya hajat kamu dikabulkan, enggak. Iya, Tapi kebanyakan orang ziarah kubur bukan ingat akhirat, yang diingat hajat. hajatnya. Hajatuna ilaika katsir wa anta alimun biha wa khabir. Itu Betul. Syekh Bakar bin Salim udah nulis hajat kita tuh katsir. Banyak. Yang anaknya ujian ziarah, yang pengen rumahnya laku ziarah, yang minta jodoh ziarah. Pernah nggak kita meneladani yang kita ziarah itu loh, yang di dalam kubur? Iya, sering Ya Allah, terlewat ya. aku kapan bisa sampai seperti mereka? Kita cuman di sini-sini aja, stuck di sini terus. Kapan kita sampai kayak mereka? Kekasih-kekasihnya Allah yang derajatnya tinggi banget di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mikir nggak sih kalau kita meninggal, ada nggak sih yang rela bacain Yasin buat kita? Mau nggak tuh orang-orang kira-kira tuh? Atau sekedar ngirim tahlil, ngirim Fatihah misalnya gitu, yang mau ziarahin kita. Kok bisa tuh wali orang nggak kenal loh, banyak ribuan ratusan berbondong-bondong ziarah ke mereka. Ya, Ampel itu sampai jadi tempat wisata, hidupnya ratusan tahun yang lalu yang ziarah sampai sekarang. Para kekasih-kekasihnya Allah. Maka hari ini kita bersama-sama kita rubah jalan dunia kita menuju jalan akhirat, menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kitabnya anak kasih judul MJK, menempuh jalan keridhaan. Sebenarnya bukan digandeng sama Ana Al-Fagira atau sama Kak Salma atau sama Kak Jihan, yang gandeng kita Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, insyaallah. Jadi mari kita mulai, ya, mari kita mulai. Sebelum kita tahu tangga-tangganya, kita mesti tahu dulu tasawuf itu apa. Ya, sebenarnya ini nggak ada di kitab Adab Sulukil Murid, ini tambahan dulu biar orang tuh paham gitu. Oke. Nanti next episode kita mulai masuk. Kita mulai masuk ya. Ya. Oke, siap. Sebenarnya Imam Haddad nulis di sini at-tasawuf huwa husnul amal. Pengertiannya gitu. Wal ittisaf bimuqtada khitabil haq subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam zauqan wa tahaqquqan. Itu doang. Ya, tapi maknanya luar biasa. Apa tasawuf itu? Husnul amal, berbuat baik. Ya. Wal insaf, wal ittisaf bimuqtada, ya, dan mensifati diri dengan kandungan pesan ilahi dan pesan Nabi Muhammad SAW, disertai apa? Dauqan wa tahaqquqan, ya, penghayatan. Ya, itu inti dari tasawuf. Kita berat kalau mencerna pengertian itu, kita berat, ya kan? Gampangannya kayak begini. Islam yang hakiki, Islam yang sebenar-benarnya adalah yang ittiba bimaja abihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang benar-benar ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, gadaman ala gadamin, setapak demi setapak ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu, ya, dulu tuh nggak ada ilmu tasawuf sebenarnya. Zaman Nabi itu adanya Al-Quran dan hadis, udah. Tapi mereka bisa Ya, gitu, ada sudah. ilmunya, ada ya sahabat yang masya Allah. Ya. Ajaran Nabi Muhammad itu sampai kepada kita pertama Nabi, kemudian turun ke sahabat. Ya. Dibawa oleh sahabat, dari sahabat diterima oleh tabiin. Ya. Dari tabiin diterima lagi oleh tabiin sampai kepada kita semua. Paham ya? Ketika sampai kepada tabiin, kemudian dawanu, dikumpulin itu ilmu yang dari Nabi, dikumpulin semua jadi satu. Ya, keluarlah di situ ada ilmu hadis, keluar ilmu nahwu, keluar ilmu sorof, keluar ilmu balaghah, ilmu fikih, yang terakhir yang dikeluarin ilmu suluk wa tarbiyah. Masya Allah. Ya. Ada di antara sahabat-sahabat itu yang takhossus. Kalau dokter itu spesialis gitu loh. Speciality, takhossus, yang konsentrasi dalam satu bidang gitu ya. Konsen di bidang hadis, julukannya muhaddis.
Siapa? Kayak Habib Abdullah bil Fiqih Malang. Betul. Sampai punya pondok namanya Darul Hadis. Iya. Beliau hafal ratusan ribuan hadis beserta sanadnya dan perawinya. Masya Allah. Ribet Kalau saya banget nggak itu. sanggup tuh ngafalin pakai Rawahu Bukhari Muslim semua. Bukhari Muslim Gitu. semua ya saya. Kalau kita ya Walaupun ada hadis Hasan sampai semuanya Bukhari izin Muslim. sama Habib Jamal kalau setor matannya doang nggak mau pakai ya. Takhusus ada sahabat yang konsen di bidang ilmu nahwu, sorof, mereka dapat julukan nahwiyan. Masya Allah. Kayak Imam Sibawe itu ahli nahwu. Ya. Mhm. Ada juga yang mendalami ilmu Al-Quran, tafsirnya, asbabul nuzulnya. Mereka terkenal dengan sebutan mufassir. Mufassir. Ibnu Katsir, Baghawi, tafsir Jalalain dan lain sebagainya. Masya Itu orang-orang yang ahli tafsir Al-Quran. Memang konsentrasinya mempelajari Al-Quran. Al-Quran. Ada juga yang mendalami hukum-hukum syariat, ilmu fikih. Ya, mereka terkenal disebutnya faqihan. Nah, fuqaha, ya, orang yang ahli di bidang ilmu fikih. Kabarnya kalau punya anak laki-laki, bayi laki-laki, digundul setiap hari Rabu. Iya. Tiap hari Rabu digondol sampai 40 kali, itu pas setahun. Ya, itu gedenya bisa jadi fuqaha, Wah, Masya bisa Allah. jadi ahli fikih. Teman-teman yang punya anak Laki-laki ya, bukan perempuan. Kalau perempuan kesian nanti minder. Gondol terus selama setahun. Yang lain udah pakai kuncir kanan kiri, dia masih plotos. masih plotos ya Ustaz. Kesian ya. Kalau laki-laki mau sampai kapanpun gundul Gak gak masalah. Ya. Oh. Laki-laki ya teman-teman perlu dicatat. Laki-laki Ntar ya. anaknya perempuan gundul. Oh iya katanya Ustazah Dina harus tiap Rebo. Di demo aku langsung ya. Aduh, pusing. Jadi yang mendalami ilmu tarbiyah wassuluk wattariq ilallah, jalan menuju Allah. Nah ini mereka dapat julukan sufiyan. Sufi. Orang-orang sufi. Pernah dengar nggak? Oh, jadi gitu. Orang-orang sufi itu ahli ilmu tarbiyah, suluk, tariq ilallah. Oh gitu. Biasanya kan orang-orang ngeliat sufi tuh aliran sufi sesat. Iya, Gitu. sufi yang suka dzikir muter-muter kayak Darwis itu. Oh, Ya. jadi gitu. Imam Ghazali itu sufi. Ya. Hmm. Imam Haddad sufi. Sufiyah Oke, aina oke. makanu. Kalau baca Fatihahnya kan gitu. Oh, Orang-orang sufi iya. dimanapun mereka Betul. berada. Syekh Abdul Qadir Jailani sufi, Syekh Abu Hmm. Bakar bin Salim sufi. Masya Orang yang Allah. ahli tarbiyah, suluk wat tariq ilallah. Masya Jalan menuju Allah SWT. Nah, yang serunya nih ya, kenapa Apa tuh? kata-katanya tasawuf? Kenapa tasawuf terdiri dari 4 huruf? Ta, sod, waw, fa. Ternyata itu ada filosofinya, ada artinya Waduh, masing-masing. dalam nih Ustaz. Ada singkatannya itu. Apa tuh Ya. Ustaz? Boleh lah. Gak ada papan tulis sih di sini. Besok kita Ada tunjukkan. terdiri dari 4 huruf. Yang Aha. pertama ta, ya. At-ta bermakna at-taubah, Masya artinya taubat. Itu tariq ilallah, Allah. obat. Iya. Nanti dijelasin lebih lanjut ya. Kemudian huruf kedua sod, kan tasawuf. Hmm. Huruf kedua sod artinya as-safa, ya, bermakna bersih-bersih, safa. Masya Allah. Galbu sofi, ya, bersih. Gak punya hati apa-apa. Orang sufi itu hidupnya tenang. Sejatinya Kak Salma, hidup itu ketenangan, bukan hiruk Iya. pikuk, bukan ribut yang kayak di judulnya itu. Ah, Ya, apa judulnya tadi? Membuat ribut. iya, dunia yang ribut. Sampai heran seribut apa sih dunia ini? Makanya ya. Kemudian al-waw. Waw itu al-wilayah, kedudukan, bukan kedudukan jabatan Mhm. dunia, tapi kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Dalam banget. Alfa itu al-wafa, ini penting sekali nih ya. Kesetiaan, Mhm. artinya loyalitas. Loyalitas wafa, orang kalau ada namanya wafa itu orang yang pandai membalas budi. Aduh, ada yang namanya wafa nggak di Jadi sini? kalau sama Allah dikasih kenikmatan, dia berusaha setia sama Allah, dia balas budi, dia syukur ya, dia Masya nggak mau Allah. mengingat yang lain selain Allah. Nah itu orang-orang sufi tuh, ya. Sampai-sampai Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan, aku melihat Allah di setiap sudut-sudut tembok rumahku.
Bayangin tuh, di mana-mana ingat Allah. Kalau Iya. kita kan lihat bangunan yang diingat, wow, dunia. Lihat kemegahan dunia. Lihat HP iPhone 17 Pro Max, dunia. FOMO ya Ustazah ya. Iya, Pengen FOMO. ikut aja gitu. Sedangkan yang pertama kali dapat julukan Sufi itu namanya Abu Hashim. Lahir di Kufah, meninggal di negeri Syam tahun 150 Hijriah. Ya. Dan orang yang mencetuskan dan mensyarahkan Sufi, ya, tasawuf, sebutan orangnya Sufi. Yang belajar tasawuf sebutannya Sufi. Itu Imam Dhinnun al-Misri yang mencetuskan pertama kali orang Mesir. Imam Dhinnun al-Misri, siapa beliau? Santrinya Imam Malik. Ya. Yang dari Irak ada juga yang namanya Imam Junaid al-Baghdadi. Dari Baghdad, Irak. Sering kita dengar kata-kata mutiaranya cakep, Imam Junaid, ya. Sedangkan fi Sadratil Ula, di kalangan para sahabat dulu ada, di antaranya yang terkenal namanya Abu Dzar al-Ghifari. Nah, yang terkenal dengan ilmu suluk tarbiyah wa tariq ilallah. Nah, sedangkan nih yang penting kita pelajari, kenapa kok harus belajar tasawuf, ada 5 hal, 5 poin penting. Masya Allah. Kenapa? Ya, 5 poin, 5 pondasi penting tasawuf. Yang pertama, safa'un nafs wa muhasabatiha. Ya, bersihnya hati. Ya, belajar tasawuf itu penting. Kenapa? Bersihin hati. Ya, dan kita meneliti penyakit hati kita, nafsu kita, safa'un nafs. Ya, membersihkan diri dari penyakit hawa nafsu kita. Yang kedua, pondasi kedua, al-qasd liwajhillah, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar itu tujuannya untuk Allah. Tujuannya hanya untuk Allah semata, tidak ada untuk yang lainnya. Itu pondasi kedua tasawuf. Karena kalau belajar tasawuf biasanya ibadahnya lebih ikhlas. Gitu Ustazah ya. Iya, nggak cuman sekedar syariat doang. Karena bisa aja dia sholat sah di mata fikih, belum Iya. tentu sah di mata tasawuf. Betul. Kalau di mata fikih gerakanmu bener ya udah. Gitu ya. Puasamu pokoknya nahan lapar, nahan haus sampai maghrib, udah Selesai gitu Ustazah. secara fikih. Tapi secara tasawuf belum tentu. Kalau ada bohongnya, mesti dikodok tuh kata ulama tasawuf. Ada Waduh, bohong dalam tuh banget ya. membatalkan pahala puasa. Percuma, kamu nggak dapet apa-apa gitu. Benar. Jadi penting. Ini pondasi kedua, al-qasd liwajhillah, tujuannya hanya untuk Allah. Yang ketiga, at-tamassuk bil faqr wal iftigar, ya. Berpegang teguh. Yang ketiga ini, berpegang teguh kepada al-faqr, merasa diri ini fakir, tidak memiliki apapun, wal iftigar, merasa selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Haddad tuh dalam qasidahnya qad kafani ilmu rabbi, ya Iya. kan? Beliau mengatakan fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari ya Allah, gitu ya. Fa du'ai wa ibtihali, tangisanku, tetesan air mataku adalah bukti bahwasanya aku ini membutuhkan Allah Subhanahu wa Ya taala. Allah. Iftigar, beliau tuh merasa selalu memerlukan Allah. Kelas Imam Haddad ya Ya. Ustazah. Jadi poinnya tasawuf yang ketiga, at-tamassuk bil iftigar, merasa tidak punya apa-apa, bukan siapa-siapa, dan hanya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Aduh. Yang keempat, gak kalah Ya penting, kenapa kok harus belajar tasawuf? Ini pondasi keempat, tautinul qalb ala rahmah wal mahabbah. Gimana caranya supaya hati ini terikat, memiliki sifat rahmah wal mahabbah, kasih sayang dan cinta. Masya Gak Allah. tegaan sama orang, kesianan sama orang, itu bawaannya begitu. Bukan yang pewaris jahiliyah, tapi mereka pewaris akhlak nabawi, gampang maafin orang, Betul. hatinya lapang, kalau disakitin gak ada apa-apa, maafin semuanya, gitu ya. Itu mereka berusaha nanemin dirinya sifat rahmah wal mahabbah. Ini yang dipentingkan dalam ilmu tasawuf, ar-rahmah wal mahabbah, kasih sayang dan juga cinta. Dan yang kelima yang gak kalah penting, ya, banyak loh sebenarnya kenapa harus belajar tasawuf. Kita cuman ambil 5 doang aja poin nih Ustazah penting, ya. ya. At-tajammul bi makarimil akhlak alladzi ba'atsahun nabiyyu liutammimaha.
yaitu menghiasi diri kita dengan akhlak yang bagus, dengan sifat-sifat bagus daripada akhlaknya Nabi Muhammad SAW, yang karena itu Nabi diutus, karena akhlak, ya. Itu poin kelima dari tasawuf, menghiasi diri dengan akhlak yang baik. Sebab manusia nih casingnya sama Kak Salma. Betul. Hidungnya satu, matanya iya. dua. Nah, ada yang di sini hidungnya dua, Waduh, lubangnya yang dua. lubangnya 2. Casingnya tuh sama, mau Samsung mau iPhone semua sama. Yang bedain manusia itu akhlak. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau di sisi Allah yang membedakan kamu itu takwanya. Tapi di sisi manusia akhlaknya yang mereka lihat gitu. Akhlak ya, akhlak bukan adab, adab bukan akhlak. Kadang mereka nggak bisa bedain gitu. Sudah. Oh ini orang nggak ada akhlaknya, nah misalnya gitu. Atau mungkin menurut mereka nggak ada adab gitu ya, Iya. nggak pakai adab kan tata cara gitu. Akhlak itu lebih ke karakter loh. Karakter. Iya, tapi kadang orang nggak bisa bedain. Ini ada pelajaran khusus sendiri tuh. Ya, jadi Keren banget mereka menghiasi dirinya dengan akhlak karimah, akhlak Masya yang Allah. bagus. Ya, karena itu Nabi diutus. Itu adalah sekelumit pengertian ilmu tasawuf Kak Salma. Ya Allah. Mudah-mudahan berkah ya Kak Salma. Mudah-mudahan Amin. kalian paham kenapa Amin. harus belajar tasawuf dan apa itu definisi tasawuf. Oke teman-teman, itu aja karena waktu kita nggak banyak ya. Sebenarnya ini biasanya dibahas di daurah nih Kak Salma. Gitu saja ya. Masya Allah Tapi nih. khusus darum nih nggak pakai daurah-daurahan. Waduh. Gimana nih? Gimana nih? Alhamdulillah teman-teman, kita dapat Fujaatil khair ini. kita dapat benar-benar bonus banget dari Allah Ta'ala. Bisa sampai menggerakkan Ustazah Dina sampai ke sini nemenin kita mengkaji bareng. Bibarkatikum. Berkah ini sih. Ustazah Maha, Masya Allah. Masya Allah. Karena guru yang nyuruh ya, jadi kita tuh sami'na wa ata'na ya. Langsung berangkat ke Batu Express, Masya Allah. Jadi Kak Salma revisi terus berapa kali nih? Iya, nggak sampai revisi. Tapi nggak apa-apa kalau revisinya Ustazah Dina yang datang, nggak masalah. Insya Allah. Ustazah Dina, kabul. Iya. Sepertinya nih, ini dari tadi nih muncul terus nih di pikiran Salma nih. Kenapa sih? Ini kan tadi Ustazah Dina ngomong kalau ada daurah tasawuf gitu ya. Kenapa Iya, kok sering. Ustazah Dina tuh memilih daurah tasawuf? Kalau orang-orang kan biasanya daurah fikih, daurah ini, daurah ini. Ini kenapa kok Ustazah Dina milih daurah tasawuf? Sebenarnya sih sering banget bikin daurah aku ini ya. Cuman kayaknya yang paling sukses tuh yang ini Kak Salma. Oh, Sampai gitu ya. bikin batch ke-13 Masya terakhir Allah. kemarin, Januari kemarin 13 di Masya Kuala Lumpur. Allah. Ya, Part 2. Kuala Ya ada 2 Lumpur. part Kak Salma, buku hijau sama buku pink, masing-masing 6 dipelajari gitu. bisa langsung, bisa terpisah tergantung yang minta. Mm. Udah pernah bikin daurah hadis, daurah fikih juga sering sukses juga yang ikut ratusan ya. Iya. Daurah maqasid halagah, daurah tarimul ghanna juga udah pernah. Tapi entah kenapa gitu pengen bedah kitab Imam Haddad gitu. Awalnya tuh belajar di Tarim sama Ustadzah Burkah. Masya Ya, Allah. terus belajar sama Ustadzah Aisyah Farid, Syekh Abu Bakar. Jadi nggak langsung bikin daurah gitu. Kita Belajar iya. dulu Kak Salma. Ada Kulaannya syaratnya ya? banyak. Kulaannya harus banyak dulu. Pantesan kayak tadi tuh kayak bener-bener masuk ke hati banget ya teman-teman. Pertama kali bikin, saya sama teman saya belum ada bukunya tuh Kak Salma. Gimana Belum tuh, inisiatif bikin buku kayak begini nih buat memudahkan peserta. Kita bikin di Surabaya sama teman saya Ustadzah Lubna Dawilah. Ketika itu di Surabaya dan sukses yang ikut hampir 200 orang. Masya Allah. Itu. Awalnya sih itu, terus Awalnya nyoba gitu bikin lagi di Jember. Akhirnya orang seneng. Lanjut Ustadzah, kapan ada lagi di Bandung tuh yang Berarti sukses di banget. mana-mana Ustazah ya? Ya di Di mana aja Bandung. itu Ustazah? Pertama Surabaya, terus Jember, Bandung, Jakarta, Singapura, Johor Masya Baru Allah. awal. Oh, Johor Baru awal. Ya, Johor Baru sampai lupa ya. Harus lihat poster baru inget. Ada yang pesertanya banyak membludak, ada yang sedikit banget. Tapi bagi Al-Fagira tuh nggak masalah.
Kak Yang Salma. penting ilmunya Ustazah Tetap ya. ngajarnya juga sama, cerita-cerita yang dibawa sama, cuman Iya. mungkin syarahnya beda-beda dikit lah gitu. Jadi kalau dengerin rekamannya nggak semuanya 100% sama karena ini bukan hafalan Kak Salma. Iya, ada yang komen di Aceh Ustazah, Banjarbaru, Banjar lagi Ustazah. Banjar udah kemarin. Itu yang paling spektakuler Kak Salma. Wow, gimana itu? Pesertanya 300 lebih. Masya Allah, orang-orang Banjar. 331 Masya Allah. di Hotel Rodita kemarin. Padahal nggak pernah, harusnya kan daurah nggak boleh banyak-banyak Kak Salma, biar efektif gitu Efektif kan. gitu Tapi ya. ternyata nggak tahu tuh orang Banjar. Kepingin semua Ustazah. Dan sampai harus nggak kepingin pakai ya? meja, soalnya kan banyak nulisnya, banyak resepnya. Paham, iya. Medan, Lampung, Ustazah banyak yang minta nih, gimana nih? Iya boleh. Sukabumi. Medan itu nggak ada kabar, kemarin minta terus nggak ada kabarnya. Oh gitu. Aceh udah mau bikin, akhirnya tertimpa musibah. Ya Jadi kita Allah. tunggu. Semoga- Termasuk salah satu Ah, wasiat, bukan wasiat, himbauan dari Hubaba Maryam juga. Iya. Kamu bikin daurah dong di sini, gini Iya, gitu. Termasuk alhamdulillah sukses. Ya, peserta tersedikit di Bangil 10 orang, Singapura aja masih 20 orang. Masya Allah. Banjar terbanyak. Ya, Banjar terbaik. tapi yang di Jakarta kemarin tuh bener-bener Kak Salma. Pecah sudah. Orangnya nangis langsung ke saya, langsung Masya Ustazah Allah. kita bikin di Cilegon, Ustazah bisanya kapan? Langsung minta. Kebanyakan sih mereka nangis-nangis setelah selesai daurah, kesan-kesannya tuh. Betul. Belum pernah tahu ini apa. Mm-mm. Tapi ada juga yang ngakak-ngakak Kak Salma. gitu Ustazah ya. Iya, di Jakarta waktu collab sama Ustazah Fahria Jindan, Fahria Novel Jindan. Iya. Kita taruh di kafe, pakai apa, es krim break, bukan coffee Seru break. banget ya. Ternyata ada karaoke-nya gitu-gitu. Nah, menurut Ana pribadi, daurah Iya. tasawuf nggak cocok untuk di kafe ya. Hasilnya Oh. ternyata ngakak-ngakak, nggak ada yang nangis gitu. Iya betul. Tapi dia di pondok pernah, di hotel pernah, dan semua alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Termasuk daurah spektakuler. Sebenarnya Ana mau berhentiin nih, pengen ganti baru, tapi Jangan, masih banyak yang minta. Jangan, banyak banget yang Soalnya minta. lagi ada project baru bikin 7 buku untuk daurah Masya selanjutnya, Allah, tapi 7 buku. nggak tahu orang masih seneng aja sama yang ini. Emang ini jangan Ustazah, jangan. Nanti Jadi netizen daurah pada LT, marah semua orang nih. bilangnya daurah LT, Apa tuh? Lentera Tasawuf. Masya Allah. Yang paling bagus tadi di antara semua itu mana Ustazah? Yang paling bagus tuh maksudnya Yang apa? paling Sukses. wow, sukses. Sebenarnya yang paling menyentuh itu ketika di Johor sama Jakarta. Nah, yang paling menyentuh, yang orang nangis-nangis. Johor Iya. Baru kenapa? Karena pesertanya orang tua 80 tahun 70 tuh masih nulis. Masih nulis, Catatannya Ustazah. nih masih komplit. Ini kan bukunya saya kasih kolom untuk mencatat. Mm-mm. Mereka full, jadi Masya semangat Allah. banget gitu. Dan Padahal agak umur udah- padahal kan ngomongnya bahasa Indonesia, tapi Ah. mereka kayak berusaha memahami, dan itu butuh effort, itu nggak mudah sebenarnya. Masya Allah. Aduh, coba dari tadi. Nah, jadi mereka tuh butuh effort gitu. Nah, makanya dari situ tuh pengen, oh mereka harus ngerasain nih indahnya bertasawuf tuh kayak gimana gitu. Masya Allah. Masalah hati tuh kayak gimana, biar tumbuh rasa ta'zim dengan syiar agamanya Allah. Betul. Itu betul. tujuannya sih sebenarnya gitu. Mau beli semua buku daurah Ustazah Dina dong. Tuh, Waduh, doain aja teman-teman bukunya cepet selesai ya. Saya mau bikin madrasah online, bukunya belum jadi. Mau bikin daurah, buku belum jadi. Akhirnya ini dong diulang-ulang karena yang sudah jadi. Tapi teman-teman, Masya Allah banget Ustazah Dina ini semuanya Ustazah Dina sendiri, dari yang layouter, ngetik, Masya Ya Allah. karena nggak punya admin. Kamu Itu dong jadi hebat adminnya. banget. Boleh, nggak apa-apa. Bikinin video yang bagus. Siap, nggak apa-apa. Ustazah ditunggu. Enggak sih, biasanya admin banyak, cuman apa ya, kayak nggak serg gitu kalau nggak ngedit sendiri. Pengennya mempersembahkan yang terbaik buat semua tuh hasil tangan sendiri Masya gitu. Allah, niatnya bagus banget ya teman-teman. Makanya ketika disampaikan tuh betul-betul terenyuh banget. Jujur Ya nih Ustazah, salam. Surun, selalu ala nabi. jujur kenapa? Waktu Ustazah tadi ceramah tuh ya, kajian ya, di sini ada kajian teman-teman. Itu benar-benar menyentuh hati banget, sampai merinding Bu. Ceramah rek, Masya Allah. Tertampar, tertampol, apa-apa dah. Masa sih yang dengerin gimana kesan-kesannya? Padahal ini baru Coba belum apa-apa ini. Ini masih
pengertian doang. Betul, tapi kita tuh kayak merasa, wah ternyata kita sejauh ini ya dari para salafun Sabar, saleh. sabar. Terlalu kayak, ya Allah deg-degan. Aduh, jangan nangis dong Kak Salma. Biasanya ngakak seneng. Ngakak gitu ya. Deep banget saya tuh kan sudah beneran deep. Tapi aku nggak dikasih kopi teman-teman. Ya Pusing nih. Allah, maafkan kami Ustaz. Yang dulu saya podcast kuenya banyak. Sekarang lagi diet kayaknya. Sekarang adminnya kajian mungkin Nggak usah nggak apa, cuman bercanda doang. enggak masalah. Jadi cinta banget iya. sama Jadi Ustazah Dina pengen meluk katanya Ustazah. siapa? Kak Kulsum. Waduh, kamu kalau meluk saya badan daging semua begini kayak bantal. Masya Diwakilin Allah. Kak Salma nanti ya. Bantal juga Gak gimana? apa-apa, enak dong. Oke Ustazah. Iya, jadi sepenting itu belajar Ah, ah. tasawuf Kak Salma. Masya Allah. Ini baru pembukaan teman-teman, belum nanti Ya ini pertemuan khusus darum selanjutnya. doang. Cuman Biasanya darum aku ya. bentuk daurah ini. Masya Allah. Darum doang. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah teman-teman Bisa. banyak syukur Ah, enggak? Biasanya kerjasamanya sama majelis, sama Mm-mm. pondok pesantren ya. Aku tinggal materi dan bukunya doang yang dari aku. Gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Allah masih mau menggerakkan hatinya Ustazah Dina nih bisa sampai ke sini nih Oh benar-benar. seneng banget aku. mukjizat Aku jujur seneng banget. Bingung juga Ramadan mau ngapain di rumah ya. Cuman ada kajian online doang kalau pagi. Daurah nafahat. Masya Allah. Bukan daurah sih, kajian aja gitu. Ngapain ya? Akhirnya ustadzah panggil, kamu kok gak ke Batu gitu. Langsung akhirnya, oh bismillah Allah mengijabah doa-doaku. Waktu sudah Maha ngasih kabar tuh Saudara Salma, alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah Maha terima kasih. Ramadan saya terasa berwarna ini. Saya juga lebih berwarna dari kamu. Insya Allah. Oke. Ustazah ini Sudah selesai. sudah selesai. Ya. Nanti kita bisa lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sampai di sini teman-teman perjumpaan kita, sahabat-sahabat muslimahku, baik yang kenal ataupun Ustazah yang Gosidah enggak. dulu ada yang request. Aduh, wes Kayaknya ya. nanti ya. Kosidanya jangan sekarang teman-teman. Suaranya lagi. Gak ada minumnya di sini. Sahabat Ustazah Dina sudah memberikan Patos sangut damel akhirat. Masya Allah. Aduh, ngeri teman-teman. Oke, insya Allah kita bertemu di daurah selanjutnya. Ngebelaran daurah ngeplek. Kak Salma, Apa tuh? besok pakai bahasa Jawa aja. Oh gitu ya? Pasang damar. Boleh, Ganti boleh. majelis pasang damar. Jadi nanti kajian bisa translate nggak buat orang Banjar, bisa translate nggak buat orang Banjar? Sepertinya mereka nggak ngerti bahasa Jawa. Jadi sepertinya mereka nggak ngerti bahasa Jawa. Orang Banjar, orang ini, orang Banjar, orang ini, kayak gitu kita kajian kamu translate ke Indonesia gitu. Ini kayak gitu kita kajian kamu translate ke Indonesia gitu. Terus udah ya kayaknya seru Ya, deh sih. seru banget. Iya betul nggak Pak? Oke. Tuh kan kalau saya nge-MC nggak sih terus. Fadal masykur ma'jur. Oke. Sallu ala nabi. Allahumma sholli ala Sallu ala nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih teman-teman sampai pembahasan Muhammad. Terima kasih teman-teman sampai pembahasan kita Gosida Imam Haddad Ilzam Bab Robak yang akan disampaikan oleh Ustazah Maha Bagil. Kayaknya bab yang besok itu Bagil. Kayaknya bab yang besok itu benar-benar kita-kita nih, benar-benar kita-kita nih. Gen apa aja deh pokoknya. Gen Halilintar. Gen Halilintar. Ada Bugin gak ya di sini, Sres? Ada Bugin gak ya di sini, Sres? Dan saya Salma Lidrus. Dan saya Salma Lidrus beserta tim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. عام مضى من عمرنا هلا هلال شهرنا بالخير جاء والسرور والهنا
من فتحت فيه الجنان وإلى الشيطان لا تقرب هنا. رمضان يا رمضان يا خيرة الأزمان، تلا القرآن على النبي العدنان. يا قلبي فاز الصائمون القائمون الراكعون الساجدون الحميدون التائبون لربهم. بالشهر هلت أفراح في ليلة القدر الفلاح، فاطلب من الله النجاح يجعلنا من أهلهم. Furaha kikuwaza wewe, nuru hutuanga kikutaja wewe, limeza kukupenda wewe, kwako nimefika sayyidi labbaik. Kalbi fil madina qala ya nabina assalamu alayk. Moyo uko Madina mepata sakina, kipenzi nabina assalamu alayk. Salawatullahi wa salamu alayka ya Rasulallah. Salawatullahi wa salamu alayka ya Habiballah. Salawatullahi wa salamu alayka ya Rasulallah. Salawatullahi wa salamu alayka ya Habiballah. Rasulallah, Habiballah, Rasulallah, Habiballah. Ya Aba Zahra, metufundisha ya khair, mepata kwa kukufuata wewe. Na muomba Allah tukutanishe nawe janna, tuwe pamoja nawe. Kalbi fil madina qala ya nabina assalamu alayk. Moyo upo sakina, kipenzi nabina assalamu alayk. Salawatullahi wa salamu alayka ya Rasul ya Habiballah. Salamu alayka ya Habiballah. Salawatullahi wa salamu alayka ya Habiballah. Rasulallah, Rasulallah.